Selamat pagi teman-teman. Ini saya lagi ngobrol-ngobrol dengan si pada kenal ini. Ya Pak ya. Kenal. Si kenal lah. Nah ini ada sedikit cerita. Jadi gini Pak Domi ya. Ada satu kasus gitu ya dalam dunia K3 ini kok rasanya sering nggak diekspos ya Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa memberikan apa ya, memberikan advice lah. Iya, Ya, iya. Monggo Pak, silakan Pak. jadi kita lihat kasusnya Pak ya. Kalau kecelakaan atau bahaya itu tidak terekspos, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu pekerjanya takut, Ya, takut sama atau lapor temannya, ya. ke atas takut sama temennya nanti bisa dibully, dikit lapor, dikit lapor, Padulan gitu ya Pak. Nah, atasannya juga takut untuk lapor yang lebih tinggi. Ya, ya. Nah, kalau kecelakaan besar nggak usah dilapor, orang luar udah tahu ada korban kok, ada ambulan, pokoknya terekspos lah. Tapi yang kecil-kecil ini justru yang bahaya karena secara kumulatif tinggal nunggu. Nah, secara besaran organisasi itu ya budayanya memang belum terbentuk Di tempat itu ya Pak ya. di organisasi Ya, lokasi tempat kerja itu, atau di perusahaan Pak mungkin Pak. bahkan di perusahaan. Nah, itu yang kurang terbentuk. Macam-macam, ada yang betul-betul terbuka untuk perusahaan-perusahaan internasional itu. Tahu-tahu seluruh dunia tahu karena memang budayanya biasa, tujuannya tinggalan jauh nih Pak. betul. Jadi tapi ada juga yang mencoba untuk membangun budaya, contohnya lewat Stop Work Authority, SWA. ya. Stop Work Authority itu dasar hukumnya ada, Undang-Undang 170 keselamatan kerja tahun 70 itu Udah dibuat. sudah, khususnya di hak dan kewajiban pekerja. Pasalnya kira-kira pasal 12 itu ada 3 kewajiban, tapi saya nggak ekspos kewajibannya, saya ekspos haknya aja. Haknya itu satu, minta untuk peraturan ketika ditepati pengurus gitu ya, maksudnya Kewajiban pengurus ya, pengurus saya minta untuk Anda. Yang kedua, kalau bahaya saya keberatan untuk kerja. Boleh minta gitu Pak. Iya, ada pasalnya menyatakan keberatan. Nah, kalau sudah menyatakan keberatan ini, permasalahannya itu apakah dia tahu? Misalnya kalau kita ngasih tahu, kamu boleh nyetop loh ya. Si pekerja ini Ya boleh nyetop. Dikasih tahu, enggak, kamu nggak akan dimarahi misalnya. Tapi dia juga nggak akan sembarangan nyetop. Harus ada pemutus. Pemutus itu adalah safety officer biasanya. Safety officer bilang, enggak, ini nggak apa-apa kan gitu. Ya. Ini boleh kok, kita amanin aja. Kenapa kok safety officer bisa mutus? Iya, karena dia tahu risikonya. Mau level 1 atau 5. Kalau masih level 1, ya paling disuruh hati-hati. Contohnya apa? Ya paling-paling kamu kepleset, udah Tapi terusin nggak aja, jatuh, ya ya, Pak. hati-hati aja. Ya, hati-hati. Ya, kasih proteksi sementara gini. Tapi yang mutusin apa? Safety officer. Gitu. Sambil kita ngajarin pekerja itu, kamu punya kewajiban dan kamu punya hak. Tapi dibalik itu kamu juga secara kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru, Anda itu wajib untuk mengingatkan. Nah, mengingatkan ini hal yang mudah kalau terjadi temui bahaya. Ya. Itu Pak. Jadi intinya kita membangkitkan bahwa pekerja itu punya hak, tinggal diajari Caranya ya, gitu Pak. Ya. Baik, makasih Pak. Nah ini teman-teman, saya juga mengingatkan, tadi disinggung oleh Pak Domi, ini ada KUHP. Ya Pak, ada KUHP, ini sudah ada yang baru KUHP-nya. Ya, jadi teman-teman juga harus mempelajari, terutama yang pengurus, manajer atau kepala divisinya atau SVP. Nah ini monggo silakan. Jadi jangan sampai kita kena pulute ya Pak. Iya, betul. Berarti nggak makan nongko lalu kena pulute. Ya.
Jadi begini Pak, kalau saya boleh menanggapi apa yang sudah saya lakukan itu, satu, harus sering memberitahu para pekerja itu bahayanya apa di pekerjaannya dia itu. Bisa lewat CPM, bisa lewat CP monitor. Kadang-kadang orang yang kurang ilmu juga nggak tahu itu bahaya, dianggapnya biasa. Biasa. Ya, Gitu itu ya. yang betul. Kedua, kalau dia sudah tahu, sering-sering kita tanya waktu BBM, tahu kan bahayanya kan? Yang kedua, kalau temannya bahaya, Anda wajib untuk mengingatkan. Iya. Bila perlu teriak bahaya, itu nggak apa-apa. Nah kita ajari, yang diteriakin harus bilang terima kasih. Iya. Mengapa? Nah ini mengapanya itu, kalau terjadi kecelakaan, pasti jadi saksi. Iya, iya. Yang terdekat jadi saksi. Iya, iya. Daripada kamu jadi saksi terus berat risikonya karena lalai mengingatkan, mending ingetin temenmu. Ayo Siap. diajari, Setuju, Pak. diajari ya. Jangan Ya, kita ya. sebagai orang safety negur, jangan. Kancamu bahaya itu, mbok Iya, kowe iya. sing negur. Latihan ya Pak ya. Iya, terus nek ditegur ngomong-ngomong, terima kasih. Iya. Itu sudah memenuhi ketentuan bahwa orang yang tahu bahaya wajib mengingatkan. Mengingatkan. Baik, makasih Pak Domi. Ini nanti kita bahas lagi yang lain ya Pak. Oke, Nanti makasih Pak. kita ketemu lagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu lagi. Siap. Ada sih.